Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melandi Wimudi, NIM 18031016 dari Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai artikel saya yang berjudul Pengaruh Cahaya Matahari Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kacang Hijau atau Vigna radiata L. Nah, adapun yang melatar belakangi artikel ini, yang pertama, cahaya matahari itu merupakan sumber energi utama dari proses pertumbuhan. Seperti yang dapat dilihat pada layar, bahwa cahaya matahari itu mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Salah satunya yaitu tanaman. Nantinya cahaya matahari akan berfungsi pada proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis ini akan berfungsi untuk memproduksi glukosa. Glukosa ini merupakan sumber energi utama pada tanaman. Nah, ini merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang pertama ada faktor makro dan ada faktor mikro. Faktor makro itu merupakan faktor yang peranannya sangat besar, dan faktor yang pertama itu pada faktor makro adalah cahaya matahari. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa cahaya matahari ini peranannya sangat besar pada proses pertumbuhan. Lalu mengapa kacang hijau? Karena yang pertama, kacang hijau ini merupakan mengandung bahan pangan yang berprotein nabati tinggi. Selanjutnya, kacang hijau ini banyak digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan produk-produk dan jenis makanan. Lalu, kacang hijau juga merupakan komoditas pangan pengganti kedelai, dan kacang hijau ini banyak peminatnya di Indonesia. Jadi di sini nanti akan membahas mengenai sejauh mana cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Karena cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan tanaman. Dan apa yang akan terjadi pada proses pertumbuhan kacang hijau yang diberikan perlakuan yang tidak terkena cahaya matahari atau diletakkan di tempat yang gelap. Nah, ini merupakan metode penelitiannya, ada waktu dan tempat, di mana penelitian ini dilakukan selama 6 hari, lalu ada alat dan bahan, dan ada langkah kerjanya. Nah, ini merupakan hasil pengamatannya, di mana yang sebelah kiri merupakan biji kacang hijau yang diperlakukan di tempat yang gelap, dan yang sebelah kanan merupakan pertumbuhan biji kacang hijau yang diperlakukan di tempat yang terang. Nah, ini merupakan hasil pengamatannya, tabel hasil pengamatan. Yang pertama pada pertumbuhan akar kacang hijau. Nah, akar ini mulai tumbuh pada hari kedua, baik di tempat gelap maupun terang, dan di tempat gelaplah yang mempunyai pertumbuhan yang paling cepat, dan akar yang paling panjang adalah di tempat yang gelap jika dibandingkan yang di tempat yang terang. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan pada pertumbuhan batang kacang hijau. Nah, pada batang kacang hijau ini tumbuh pada hari kedua juga, baik di tempat gelap maupun terang, dan batang yang lebih tinggi itu pada tempat gelap. Karena pada tempat gelap hormon auksin itu bekerja, sedangkan pada tempat terang itu hormon auksinnya itu rusak. Nah, ini hasil pengamatan warna daun dari kacang hijau, di mana daun ini mulai tumbuh pada hari ketiga, dan pada tempat gelap daunnya berwarna kuning, sedangkan pada tempat terang daun berwarna hijau muda. Hal ini terjadi karena pada tempat gelap daun kekurangan klorofil, sedangkan pada tempat terang daun itu cukup banyak klorofilnya. Hal ini dipengaruhi oleh cahaya matahari. Nah, sekianlah dari saya. Jadi pada akar dan pertumbuhan batang kacang hijau itu dipengaruhi oleh hormon auksin. Hormon auksin sendiri akan bekerja pada tempat gelap dan akan rusak pada tempat terang. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.